Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang menghormati bapak-bapak, bangku, nyinyir, adik ulama jadi pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu doa, insyaallah saudara kita yang hadir di rumah Allah, khususnya pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga saat sekarang ini Kamis 29 Muharram atau 24 Juli, kita masih diberikan oleh Allah kehidupan di dunia ini. Hidup yang diberikan oleh Allah tak lain dan tak bukan adalah agar kita senantiasa berbenah diri, mempersiapkan diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia, tapi juga yang paling penting adalah untuk akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 2 bulan yang lampau kita telah menjelaskan tentang dakwah secara jahar yang dimulai tahun keempat dari kenabian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu menghadapi tantangan yang paling berat. Dan tantangan paling berat ini khusus datang dari keluarga beliau atau dari kaum beliau sendiri. Di antaranya adalah Abu Lahab. Pada tahun kelima, Nabi menyuruh sahabat beliau untuk hijrah ke Habsyah. Pada tahun ke-6 baru Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seberkas cahaya para orang-orang yang selama ini dianggap tidak mendukung dakwah Nabi dan bahkan kasar sama Nabi, justru datang masuk Islam. Inilah yang kita akan sampaikan tentang kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Hamzah adalah paman Nabi dari Nutailah binti Janab. Jadi paman Nabi, berbeda ibu dengan ayah Nabi, tapi sama pak. Siapa? Abdul Muthalib. Hamzah walaupun dia belum mengakui Islam sebelumnya ketika Nabi diutus menjadi Rasul, tapi dia juga tidak memberikan perlawanan seperti Abu Lahab. Kalau Abu Lahab kan kental bana, mencaci, memaki, menghina Nabi Muhammad, bahkan
menyuruh anaknya untuk menceraikan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hamzah dikenal sebagai orang yang berani di Mekah. Tahun ke-6 dari kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah, Nabi SAW itu sedang dizolimi oleh Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Umar bin Hisham atau Ammar bin Hisham. Abu Jahal ini Bapak Ibu, dia senantiasa namanya itu dah iseng atau apalah membagar-bagar Nabi, dan bahkan ketika itu dalam sirah disebutkan sampai dia memukul kepala Nabi dan kepala Nabi pun berdarah. Tapi Nabi melawankah Nabi? Tidak. Nabi tenang saja. Dan perbuatan ini Bapak Ibu dilihat oleh seorang budak dari Abdullah bin Jud'an. Dicariannya sen, di budak tadi, budak perempuan, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini? Dek mencari mode itu dikadukanlah ke Hamzah, dilaporkan ke Hamzah. Wahai Hamzah, keponakan engkau. Jadi Nabi Muhammad dengan Hamzah ini Bapak Ibu, pertama mamak juga keponakan. Yang kedua, Hamzah ini juga saudara sepersusuan Nabi. Saudara sepersusuan Nabi. Siapa ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Nabi kan menyusu juga Halimatus Sa'diyah. Hamzah pun juga menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Ketika disampaikan berita tentang bahwa Abu Jahal telah bertindak kasar kepada Nabi, maka naik temperamen Hamzah. Bukan masalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi adalah karena nilai kesukuannya. Atau bahasa kininya sukuisme namanya. Atau ya awak pun umpamanya Bapak Ibu, kok bercakap manalah wa sesuku umpamanya, atau adik kakak umpamanya. Awak dak belok do si A jo si B nya dia kakak wah. Tapi ketika si B dizalimi di orang lain, itu hilang rasuah bercakap ya dia tadi itu dah akan dibela tuh. Walaupun awak bercakap ya dia tadi itu. Hamzah pun mode itu sifatnya apa ya? Jadi sifat sukuisme-nya deknya dusana itu tinggi dinya, bukan masalah agama yang dibawa dari Nabi Muhammad. Dicarilah Abu Jahal tadi dia Hamzah sampai basuh. Lah basuh tagak di muka Abu Jahal, dikecil dia Hamzah. Apa nggak menekan tadi? Santai lah kok. Itu dah lo, dah tenang dulu. Salahnya. Ada orang lepor kalian, ya mentun kemana kalian? Mabah tuh langsung Islam dong kalau masuk pelajaran Muhammad tuh. Allah kalau Allah mengah. Akhirnya Hamzah kodeknya baru pulang berburu, hobinya berburu. Kalau anak panahnya di belakang kepala Hamzah, kepala Abu Jahal. Abu Jahal pun diam, tidak melawannya dong. Sebab yang dipikir Abu Jahal, kalau sekiranya Abu Jahal melawan, maka akan bersiterulah dua kubu besar. Bani Makhzumah dari kalangan Abu Jahal dengan Bani Hashim dari kalangan Hamzah. Kalau lawan cakap dua suku gadanggo, maka akan lebih parah loh akibatnya lagi. Dia Abu Jahal kurangnya penyabar kiranya. Ya Bu. Nah, penyabarnya kiranya. Abu Jahal bertanya, "Lah masuk Islam kau?" Allah, "Mbah." Lah sesuai keyakinan dia dengan Muhammad ini. Jadi tolong jangan dua-dua rendah. Kalau engkau ganggu, engkau berusaha dengan antum diancam di Hamzah. Ketika itu Bapak Ibu, nah Abu Jahal pun rupanya orang kalau kari hatinya Bapak Ibu nya tidak sampai situ saya dah. Awas aku, ini sabar dan awas aku. Itu orang kari hati namanya itu. Antum dong. Dah. Abu Jahal pun mencari strategi, mencari cara supaya bisa
untuk menghalangi dakwah Nabi. Sampai Abu Jahal menyuruh orang-orang lain yang tidak suka dengan dakwah Nabi untuk mendatangi Abu Talib. Hai Abu Talib, tolong sampaikan keponakan engkau, Allah tu berhentilah berdakwah, jangan hinai Tuhan-Tuhan kami. Jadi orang Arab tu Bapak Ibu, sabalun dakwah Nabi itu mereka pun yakin kepada Allah. Yakinnya kepada Allah. Maka ketika ditanyakan ke orang jahiliyah itu, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan Allah. Maka orang Arab itu ada namanya Abdullah. Teman-teman Bu. Dia dia juga percaya pada itu. Tapi bakok orang Arab itu sebelum kedatangan Nabi itu disebut dengan jahiliyah. Akidahnya itu bermasalah. Kalau disebutkan bahwa tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka rububiyahnya nyo percaya. Rububiyah itu Bu, Allah yang menciptakan, Allah yang mengasaki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur. Itu tauhid rububiyah nama itu. Dan orang Arab atau orang jahiliyah percaya pada itu. Tapi tauhid uluhiyah disiko karena harusnya Allah diibadahi, ikhlas beribadah hanya karena Allah, tidak mempersekutukan Allah, melakukan ketaatan karena Allah. Itu orang Arab tidak dilakukannya atau orang jahiliyah. Mereka melakukan tawaf, tapi tawafnya untuk berhala. Mereka pun ikut menyembelih hewan kurban. Hewan kurban disembelih adalah atas nama berhala. Mereka pun melakukan manasik haji. Kalau ada haji sebelumnya itu, kalau syariat haji yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu Nabi lah di Madinah tahun ke-6 dari kenabian, dari hijrah. Tapi sebelumnya itu oranglah melakukan perjalanan haji. Perjalanan haji. Maka sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, disebutlah dengan Bai'at Aqabah namanya. Bai'at Aqabah itu dilakukan oleh orang-orang Madinah yang datang ke Makkah melakukan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang Arab uluhiyahnya kan. Jadi Hamzah dia menyatakan diri masuk Islam dan dia totalitas masuk Islam setelah itu. Dia temui Nabi Muhammad, lalu mengucapkan syahadat dan bersedia memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Aku perjalanan Hamzah, Islamnya Hamzah. Sampai akhirnya Bapak Ibu, Hamzah ini adalah orang yang dikenal dengan mati syahid. Dibunuh oleh Wahsy ketika dalam perang Uhud, dan jantungnya dimakan oleh Hindun. Jadi dia biarti atau jantungnya dimakan tuh kanibal ya, manusia. Setelah membunuh Hamzah, Wahsy ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menyampaikan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan menusuk Hamzah, membunuh Hamzah, dan dia menyatakan diri masuk dalam Islam. Di Nabi memaafkannya, kemudian dia masuk dalam agama Islam. Ya Bu, bidak tanda bro, bapak membunuh Mama Den, terima rendon, tak ada itu. Dimaafkan oleh Nabi, lalu Wahsy ini masuk Islam. Yang kedua Bapak Ibu, kisah dari Umar bin Khattab. Ini juga tahun ke-6 dari kenabian, 3 hari jaraknya dalam sirah disebutkan. 3 hari sesudah Hamzah masuk Islam loh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini namanya Umar tuh. Bintu anak laki-laki dari Khattab. Khattab tuh anak dari Nufail namanya. Nufail itu anak dari Abdul Uzza. Abdul Uzza itu anak dari Riyah namanya. Itu silsilahnya tuh.
Ibu beliau bernama Hantamah. Hantam tu ya. Nah, Hantamah binti Mughirah. Ibu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah dikenal sebagai orang yang mempunyai temperamen tinggi. Ya bu, baga, panganano, bacakak, mada, ya bu. Kalau tidak bacakaknya, bahkan dalam hikayatnya disebutkan dalam sehari itu wajib minum-minum 5 kali. Lawat kan sholat 5 waktu lah bu. Umar tu 5 kali dalam sehari wajibnya membuat. Dalam sehari itu dia juara bulat di Makkah tu harus ada lawannya dari. Nah, itu Umar bin Khattab. Maka dikenallah Umar bin Khattab ini dengan Abu Hafas. Kalau dalam hadis Arba'in disebutkan an Abi Hafas Umar bin Khattab. Hafas itu ada yang menyebutkan dia itu bapak dari Hafsah. Tapi harusnya Abu Hafsah namanya. Dan tapi Abu Hafas karena keberaniannya. Dia juga dikenal dengan Abu Faiz karena kecerdikan dan kepintarannya. Karena di antara orang Arab tu tidak satu orang Arab tu pandai tulis membaca gitu. Tapi Umar pandai. Walaupun nyomada tapi tak aja dia. Kan itu tu. Nempayah no sado no tak do. Ya bu. Mada yo. Tapi kurang aja yo lo. Tapi tak melawan. Ada orang kok jadi apa ibu? Dah, tapi mada. Gak gerengkang stik. Tapi nyoca dia. Dona mau itu. Umar pun mau itu apa ya? Nyoca dia nyota yo santiang dah. Tapi yo gak ada. Juga dikenal Umar ini Bapak Ibu di samping Abu Hafas, Abu Faiz, Amirul Mukminin. Gelar beliau ketika menjadi khalifah. Nah, jadi pemimpin orang beriman itu digelari ketika beliau lah jadi khalifah. Ada juga dikenal dengan Al-Faruq. Al-Faruq yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu Al-Faruq namanya. Umar ini masuk Islam Bapak Ibu. Seminggu sebelum masuk Islamnya Umar, itu Nabi berdoa kepada Allah. Doa Nabi, Allahumma a'izzil Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan hadirnya salah satu dari 2 orang Umar. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau disebut dengan Abu Jahal. Jadi didoakan oleh Nabi agar salah satu 2 orang dan madara masuk dalam agama Allah. Ya bu. Rupanya dengan hidayah Allah yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Masuk Islam Umar bin Khattab, kemudian inyo menelusuri lah biasa nge pedangnya dah mangkanya ke Nabi, dah lah banyak cerita orang sampai kepada inyo tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun membawa ajaran baru dan lain sebagainya dan menghinakan Tuhan-Tuhan nawa. Apa ngada sampai ke Umar? Umar pun bersiap ingin membunuh Nabi. Bersiap ingin membunuh Nabi. Nah, namun dalam perjalanan hendak ingin mencari Nabi, Baswo dengan salah seorang pemuka Quraisy namanya Khabbab bin Arad. Baswo dengan Khabbab ini Bapak Ibu, kemudian kemana kau Umar? Ada yang mencari Muhammad kan Pak nak? Sabalun engkau mencari Muhammad, rancaklah kau cari keluarga engkau dulu. Carilah nusana engkau dulu. Ada tak nusana engkau yang dah masuk dalam ajaran Muhammad tu? Yang ikut je Muhammad tu, itu yang kau didik dulu. Ceramah lo nya step ya. Memang bah tu. Adik engkau yang bernama Fatimah itulah masuk Islam. Jak bila yang masuk Islam? Tak tahu kau ancam kau pergi ke rumah adik kau. Sabalun kau cari Muhammad tu. Rupanya ketika Umar pergi ke rumah adik beliau yang bernama Fatimah tadi, Tadanga sedang membaca Quran dengan suaminya. Tadanga sedang membaca Quran surah Toha. Tahu lama surah Toha sampai ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budani.
Sudah itu digebrak pintu. Mak rumah tadi orang Sumando tadi itu suami dari Fatimah ditapeleng, dilangkangi kepalanya. Akhirnya tersungkur. Manga udah kok, tiba-tiba langsung berang. Itulah soalnya. Dah. Yo barat berang deh. Siapa menyuruh kau masuk dalam agama Muhammad? Iko hidayah dari Allah. Sampaikanlah dari Fatimah tadi itu. Rupanya Umar tak terima. Nah, apa kecik suami dari Fatimah tu? Kalau sekiranya kebenaran itu datang dari agama engkau, maka agama kami itu tidak batu. Tapi kalau batu agama kami, apa yang akan kau lakukan? Kalau batu agama yang kami anut kini itu, maka apa yang akan kau lakukan? Kecik Umar ketika itu, ambo masuk dalam agama kalian. Itu kecik Umar. Kemudian dia mencari mak rumah tadi laba darah-darah, Sumando tadi laba darah kepalono, dan lari taibo lah ti Umar bobo. Rupanya lai pa ibo lo nyo kironya bo. Ya. Ibu artinya ada tuh batanyo nyo elok sudah tu. Pai Fatimah. Ba Muhammad tu. Bakor amuan kau masuk ajaran. Muhammad tu elok. Ajaran yang dibawanya itu ajaran yang benar dari Tuhan. Bukankah selamoko di dalam kitab-kitab dahulu disebutkan bahwa akan ada nabi terakhir? Tadi ya Umar pai sudah tu langsung pai mencari Nabi Muhammad. Dicari Nabi Muhammad, rupanya dak usbur. Batanyolah ke orang, akhirnya tahu bahwa Nabi Muhammad sedang bersama dengan sahabat beliau. Sahabat-sahabat beliau termasuk Hamzah di dalamnya, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tampik sekret Nabi ketika dakwah secara sir dulu. Dakwah secara sir kan 3 tahun dulu sesudah kenabian. Tahun pertama atau umur Nabi sampai puluhan, sampai 2, sampai 3. Tiba di situ orang berkumpul di tampik Arqam bin Abil Arqam ko, nampak Umar datang. Langsung tagak sadona. Aku kemangalo pa jago ba to sawanya ya. Kemangalonya kemari pa. Pedang gaya dipecik no kasihnya ko. Lalu Hamzah tagak di muka. Mengarih no ko biar dia melawan. Tanang kalian sador. Kecik Hamzah. Sudah itu tiba Umar ko disapo dia Hamzah. Kata Umar. Ada yang cari Muhammad. Mangan kau cari Muhammad? Urusannya. Ya pokoknya dia ingin bertamu ya Muhammad. Nelok dan buruak. InsyaAllah nelok. Tu bahasa awaknya bu ya. Dah. Nelok. Akhirnya dikawanilah masuk dalam basuhnya dengan Nabi, duduk di muka Nabi. Umar pun Hamzah dan sahabat lain tentu standby lo. Janjan bekoko mau diperangi Israel lo kan. Genjatan senjata kira-kira tiboyo bom sudah tu kan. Dah. Kecilnya ka masuk Islam, kecilnya ka bertanya ke Nabi, kiranya dibunuhnya Nabi beko. Hamzah dan sahabat yang lain sudah standby. Aku mengarih beko awak kan bersama kok kecil Hamzah. Kata kui awak langkang sesama aja. Akhirnya bersahadatlah Umar. Ya Bu. Jadi orang yang awalnya hatinya karih, hatinya madah, dak mau diatur, nyatu-nyatu dia hidayah di Allah. Itu makanya makna dari pelajaran di Sikoho Bu. Terkadang kan awak pun punya anak yang madah, yang enggak karih, yang kadang-kadang mengecek serempeng saya jawabnya kawan. Dah ada lain sebagainya. Doakan mereka. Itu intinya. Nah, doakan mereka. Mulai doa orang tua ke anak kan mustajab. Dah, barangkali kini ku awaknya madah disuruh semayang. Tak mau yang solat dah. Tapi ketika awak nak do beko lai justru anak nan awak anggap madah salamoko, inyo nan pagi siang sore malam berdoa ke Allah. Inyo yang hatinya tergugah untuk dakik ke Allah. Kamu dah itu dah Bu. Jadi makanya Nabi mengecen innamal a'malu bil khawatim. Orang sajangka sebelum masuk sarugo kecen Nabi dalam Arba'in Nawawi dah
Sajangka sebelum masuk sarugo, rupanya didahului amalannya dengan amalan-amalan neraka, maka tampiknya di neraka. Sajangka sebelum masuk neraka, rupanya didahului dengan amalan-amalan sarugo, maka kecil Nabi tampiknya di sarugo. Orang pun dalam hidup itu model itu apa ya? Kadang yang awalnya barangkalinya alu solat susah diajak pe acara majelis taklim, payah bahkan dicemehkan nyawa. Acara majelis taklim tu doh, nek panik sekindak doh dan lain sebagainya. Eloklah cari acara itu, nonton itu, pai ke situ dan lain sebagainya. Tapi kemudian hari inyo yang paling rajin ikut acara-acara model itu tu. Dan bisa jadi orang model itu apa itu? Maka Umar bin Khattab setelah masuk dalam Islam, inyo pun berani mendatangi Abu Jahal. Berani mendatangi pemuka-pemuka Quraisy. Untuk apa tu? Untuk mengajak mereka masuk dalam Islam. Di antara ampik khulafaur rasyidin Bapak Ibu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang tiga ko Bapak Ibu, Abu Bakar, Utsman, Ali, ikut termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang yang awal-awal masuk Islam. Abu Bakar dakwah secara sir, baru saja wahyu diterima. Habis suatu Nabi pergi ke rumah Abu Bakar mengajak Islam, diterima di Abu Bakar. Utsman tu masuk Islam itu diajak di Abu Bakar. Kalau bahasa kininya nama itu multi level namanya. Nencik mengajak yang lain tu nencik mengajak yang lain. Diajaklah Utsman ko. Utsman ko masuk Islam Bapak Ibu itu awalnya biasa saja nya. Utsman ko kan orang kayu. Harta banyak, pai berdagang ke Syam. Bakawan jo Abu Bakar. Suatu ketika diajaklah Abu Bakar dan Utsman ko pai berdagang ke Syam. Abu Bakar menolak. Tumben kau menolak Abu Bakar. Bakau menolak kau Abu Bakar, ambo ada urusan di Makkah. Tapi tidak disabuin ada urusan dengan Nabi Muhammad toh. Utsman pai dengan anggotanya membawa untuk sekian, dagangan sekian dan lain sebagainya. Dalam perjalanan latih badan takkan tuak, dalam ngantuknya, dalam tidurnya bermimpi. Datang seorang laki-laki menemuinya, mengajak mendapatkan hidayah Allah. Tersintaknya sudah tekanarnya Abu Bakar. Pulangnya lihat ditamui Abu Bakar, Abu Bakar itu dan dia makasih Muhammad lah mengajak dia masuk Islam. Namun nak engkau masuk Islam? Baru masuk Islam Utsman bin Affan. Itu di antaranya Bu. Jadi Utsman, Ali bersama Nabi saja ketik umur 9 tahunnya nyalah bersama dengan ajaran Islam. Kalau Umar bin Khattab rintangannya barik pertama. Sudah itu Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini juga keturunannya nanti menjadi khalifah juga, tapi bukan khulafaur rasyidin. Itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Pernah Ibu dengar tuh? Umar bin Abdul Aziz ini adalah anak dari Marwan. Marwan ko anak dari Lail namanya. Lail ko anak perempuan dari Asim. Asim ko anak Umar bin Khattab. Asim ko Bapak Ibu dalam hikayatnya disebutkan dia mempunyai istri. Istrinya ko awalnya adalah salah seorang penjual susu. Penjual susu. Jadi orang waktu Umar menjadi khalifah dibuat kebijakan susu yang dijual di pasar tak boleh dicampur jual air. Siapa mencampur dan terbukti itu akan tindak pidana. Bisa dipenjarakan, bisa macam-macam lah hukumannya. Suatu ketika Umar ko pai jalan-jalan. Jadi Umar ko nyo nama itu belusukan nama itu. Pai jalan-jalan, celiak keadaan warga, nyolah jadi khalifah ko. Rupanya ada di salah satu sudut rumah tadanga di Umar percakapan antara anak perempuan dengan orang gaibnya, dengan amaknya. Kece amaknya di gak payah kambing ko susunya kini, wah campur saya iya banyak. Kece anak perusi ko, kalau dicampur iya berang Khalifah Umar.
Kan tak boleh dalam kebijakannya dah. Dah, Umar kan tak do siko, dah kan tak nampak ke di Umar dah. Tapi Tuhan Umar nampak. Santiang nak ibu ya. Tapi Tuhan Umar nampak. Atau manual lah Umar di luar menangah. Di luar biasa. Kau dia nangkik jadi menantu. Itu tu. Nah, akhirnya Umar pulang. Besok tu disampaikan ke anak beliau Asim. Dah, untuk mendatangi atau melamar anak perempuan tadi. Itu seorang cari jodohnya bu. Ini kok seleksinya banyak. Akhirnya etong sudah ya dibawa pulang. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, pendek cerita bapak ibu, dia adalah orang yang berkuasa menjadi khalifah lebih kurang 10 tahun. Kalau Utsman bin Affan berkuasa menjadi khalifah 2 balik tahun. Kalau Ali 5 tahun, kalau Abu Bakar 2 tahun. Ya bu, 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 2 balik tahun Utsman, 5 tahun Ali. Nah, Umar bin Khattab mati dibunuh. Utsman pun mati dibunuh. Nah, Utsman tu bapak ibu mati dibunuh sedang baca Quran. Terjadi pemberontakan ke rumahnya, dipanjik rumahnya dari jendela, di bawah pimpinan Muhammad bin Abu Bakar dengan pemberontak lain masuk dalam rumah, dipacik jambik Utsman bin Affan. Nah, umur 82 tahun, orang gaib dimantunya kan. Nah, maka suiknya tak do ingin membunuh dah. Dah, menggertak saja. Menggertak saja. Sudah tu dikecil di Utsman. Kalau tahulah yang kau merdeka perang engkau maka akan sedih ayang kau, kecewa ayang kau. Nah, ibu hati Muhammad tadi, Muhammad bin Abu Bakar tadi itu. Nah, akhirnya dalam keadaan memacik mode itu tu, tiba kawannya yang lain. Langsung mengambil pedang, manusiaan langsung mengambil panah, menembahan. Sehingga tembuslah dari siku sampai kemari dek anak panah. Orang kencang terbu. Dah. Jadi ketika itu istri Utsman bin Affan yang bernama Nailah histeris. Bahkan pedang yang lah membunuh itu pun sampai disambut laiko lah sampai putih itu tangan. Dah. Itu yang terjadi. Tapi walaupun begitu dia mati dalam keadaan syahid. Dia dalam beribadah. Awak sedang khusyuk baca Quran, tiba-tiba dibunuh. Umar bin Khattab mati dibunuh ketika dia melaksanakan solat. Ditusuk oleh Abu Lu'lu', ya bu. Dan tusukan tu tak sekali 2 kali dah. Banyak tusukannya, sampai 7 kali. Dan mengatakan sampai 12 kali. Dah. Ketika nyola ditusuk mode itu bapak ibu, dulu kan tak sama ya kini. Kini kok kan ada pakai CCTV, ya bu. Dah, ada lampu tarang. Kalau siswa orang tentu tak setarang mode kini doh. Dah. Dalam keadaannya lah ditusuk bersimbah darah, sahabat tetap melakukan solat. Ya bu. Tak diputuskan solat dah. Langsung diambil alih oleh sahabat melaksanakan solat. Lah habis solat baru diselamatkan Umar. Dan ketika itu Umar masih bertanya, lah solat orang tu ada. Ya bu. Ambol lah solat atau ada. Nah, masih bertanya tentang solat apa ya. Padahal lah mode itu keadaannya, tapi yang takana adanya solat. Jadi Umar bin Khattab ini adalah orang yang cukup berkuasa, cukup populer, cukup berani mengambil kebijakan. Dan diantara jasa Umar kepada kita Bapak Ibu sampai kini, itulah yang wak kenal dengan kalender Hijriyah. Jadi kalender Hijriyah itu pada masuk Umar bin Khattab ibu itu. Nah, dikumpulkan sahabat, sudah tu diskusi, dibuatlah penanggalan atau penanggalan Islam supaya ada lo awak punya ciri khas dan ikut-ikut saya kurang doh. Awak buat lo kalender, diadukanlah rapi. Sudah tu diputuskan al-hijratu tufariqu bainal haq wal batil. Yang membedakan antara yang benar dengan yang salah adalah hijrah. Maka diambillah dari sejak hijrahnya Nabi ke Madinah.
Ndak dari sejak lahir Nabi dah, ndak dari sejak Nabi meninggal dah, ndak dari sejak Nabi menerima wahyu dah, tapi diambil dari peristiwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, nah sebagai suri tauladan, sebagai teladan bagi kita dalam kisah Umar bin Khattab, beliau orangnya bagah, bahkan beraninya Umar bin Khattab kata Nabi itu sampai jo setan iblis ke takwi Umar. Kalau basulah setan jo iblis ko di pematang sawah jo Umar, maka setan akan mundur. Nah, takwi. Yang kedua, Umar bin Khattab walaupun jadi khalifah, beliau orangnya sangat sederhana. Bahkan jubah yang dipakainya pun itu dalam hikayatnya 2 buah ketika itu. Dan kalau kumua salah satu, ditunggu lo cuci dulu, tunggu lo karian sentalo. Kalau kadi dipakai yo sentale sudah Jumat. Sehingga ada salah satu ketika itu Jumat dan Umar talambe jadi khatib. Tiba giliran Umar jadi khatib, talambe nyo jemaah agak risau. Rupanya nyo menyuci jubah dulu. Jadi Umar kok sederhana. Bahkan onta, kudo, ternak milik kaum duafa, anak yatim, para janda itu Umar satu memandiannya bu. Rumah itu menyabi rumpui kayak. Ya bu, ndak suruhan saya dah. Iko kementerian Iko yang kerajaan itu dah. Tapi Umar pun satu. Sehingga datanglah salah seorang dari pejabat-pejabat Romawi ketika itu. Datang ke situ, bertanya ke warga, di mana tampik Khalifah Umar di situ. Khalifah Umar, mangga Khalifah Umar? Ambo ingin basuoynya. Ditunjuk di orang. Tu Khalifah Umar sudah mandi kudu situ. Itu Khalifah kalian tu. Yo. Kok Khalifah mandian kudu, mandian untu kayak tu. Dah. Itu Khalifah kami tu. Dah. Ditanyakan ke Umar. Apa nama Umar pak? Yo. Apa Khalifah masa apa memandian kudu kau ya? Ya bu. Silanya mandian ortodinas lah, kok alak ini kan tak do presiden gitu, menteri gitu. Sopirnya. Nah, Umar pun mode itu. Kecil Umar, ini bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat. Jadi tidak sadono mode itu tuh khalifah pun tidak hina loh mode itu Bapak Ibu. Jadi itu yang dilakukan di Umar bin Khattab. Jadi banyak pelajaran dari Umar bin Khattab sebenarnya. Tapi diantaranya dia adalah orang yang berani, kemudian dia juga orang yang luar biasa tawaduknya, rendah hatinya. Walaupun khalifahnya tak gengsi dulu, tak gengsi untuk melakukan sesuatu yang untuk umat, Tak gengsi lah nyo memandian kudo tu kedo. Padahal kudo ko milik kaum duafa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan dari awal sampai ayat sampai balik. Oh enggak. Dari awal sampai ayat sampai balik itu. Iya. Tuh. Jadi Umar tuh ketika menang ayat tuh berbeda dengan Toha, kan itu awalnya tuh. Berbeda dengan syair-syair yang diungkapkan oleh orang Arab. Jadi orang Arab tuh kan asalnya bersyair dulu. Syair orang Arab tuh kan pakai bahasa Arab tuh. Al-Quran pun pakai bahasa Arab, tapi berbeda struktur bahasanya. Berbeda tuh. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran kan rancak terangnya itu. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lakangnya kan. Al-haqqah mal haqqah. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Rancak bunyinya dan itu bikin takjub Umar. Ya Bu. Jadi kalaulah hidayah Allah tuh datang, itu adalah sebagai bentuk keberuntungan sebenarnya. Tapi awak lah dapat hidayah tapi dijauhkan hidayah Allah itu, maka kerugian jadinya. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.